Selamat pagi adik-adik Jupiter. Gimana kabar kalian semua minggu ini? Wah, pasti semuanya merasa luar biasa ya. Sekarang Kamisha akan membawakan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan sama-sama, ayo semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kamisha akan pimpin kita semua dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku masih bisa mendengarkan firman-Mu. Sekarang, Tuhan jaga aku ya, supaya aku mendengarkan dengan taat. Hanya dalam nama-Mu, aku sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai firman Tuhan nih, Kamisha mau ajak kalian semua main game dulu bareng kakak. Sekarang kakak akan menampilkan sebuah ekspresi wajah dan kalian harus tebak kira-kira yang kakak rasain tuh apa sih dari ekspresi kakak ini. Coba ya. Kira-kira perasaan kakak apa kalau kakak lakukan? Ya, itu tandanya kakak sedang merasa senang. Kalau misalkan kakak ekspresinya kayak gini, ya betul, itu artinya kakak sedang merasa sedih. Kalau misalkan nih wajah kakak terlihat seperti ini, kira-kira yang kakak rasakan itu apa? Ya, itu berarti kakak sedang marah. Kalian pasti kalau lagi marah-marah atau lagi ngomel-ngomel nih sama papa mama, pasti ekspresinya juga gitu kan. Kayak alisnya mengkerut, bibirnya cemberut, terus sambil ngomel-ngomel sama papa mama, aku mau makan ini, atau aku mau nonton itu, aku mau nonton Cocomelon. Tuh, pasti kira-kira nih wajah kalian kurang lebih seperti wajah kakak tadi. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau di Alkitab ternyata ada juga loh rakyat yang sedang ngomel-ngomel atau marah-marah. Ternyata itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu orang Israel yang sedang marah-marah dan ngomel-ngomel. Tahu nggak sama siapa? Ya, ternyata mereka sedang marah-marah sama Tuhan. Kira-kira kenapa ya mereka marah-marah sama Tuhan? Padahal kan Tuhan selalu baik sama rakyat Israel. Ternyata rakyat Israel itu marah-marah karena mereka kelaparan. Coba adik-adik kalau misalkan merasa lapar pasti juga suka marah-marah kan sama papa mama minta makan. Ternyata mereka juga sedang kelaparan saat itu. Mereka sedang berjalan di padang pasir yang semuanya sekelilingnya itu nggak ada tempat makan, nggak ada tuh gerobak bakso atau tempat makan, rumah makan padang, semua isinya pasir sekeliling mereka. Bahkan bukan cuma bapak-bapak ibu-ibu, tapi ada anak-anak dan juga hewan ternak mereka, semuanya kelaparan karena benar-benar gak ada makanan di sekeliling mereka. Jadi rakyat Israel saat itu marah sekali sama Musa dan juga sama Tuhan. Bahkan menurut mereka harusnya tetap tinggal saja di Mesir karena mereka walaupun menderita dan menjadi budak, setidaknya mereka dikasih makanan. Menurut mereka seperti itu. Lebih baik kita sama bangsa Mesir saja karena kan kita masih dikasih makan. Apakah betul lebih baik mereka begitu? Apakah itu yang kira-kira Tuhan mau dari rakyat Israel? Tentu tidak, karena Tuhan sayang sama rakyat Israel. Dia tidak ingin rakyat Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Tuhan sudah mempunyai rencana yang sangat besar dan hebat untuk rakyat Israel. Nah, begitulah karena mereka kelaparan sekali, akhirnya mereka menjadi sangat marah sama Musa. Dan mereka juga sangat marah sama Tuhan. Wah, padahal adik-adik ingat gak cerita-cerita minggu lalu? Padahal Tuhan baru saja melakukan banyak mujizat-mujizat besar untuk menolong rakyat Israel. Coba masih ingat gak? Ya, ternyata Tuhan pertama-tama sudah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir yang sudah menjadikan rakyat Israel budak. Terus saat rakyat Israel juga dikejar nih sama bangsa Mesir, Tuhan melakukan apa? Tuhan membelah laut yang sangat luas menjadi dua,
menjadi dua sisi yang akhirnya membuat rakyat Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Laut loh yang sangat besar itu Tuhan sanggup jadikan dua. Wah, hebat sekali ya pertolongan Tuhan untuk rakyat Israel. Tapi saat itu rakyat Israel lupa akan semua pertolongan Tuhan. Mereka lupa kalau Tuhan sanggup menolong mereka. Tapi untungnya nih, walaupun rakyat Israel sudah marah-marah, sudah ngomel-ngomel sama Tuhan, Allah kita itu sangat sabar. Jadi walaupun bangsa Israel marah-marah dan ngomel-ngomel, Allah masih mau membantu mereka. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gimana caranya Allah menolong rakyat Israel yang sedang kelaparan saat itu? Wah, jangan kira gampang loh, karena rakyat Israel itu bukan cuma 5 orang, bukan cuma 10 orang, melainkan banyak sekali rakyat Israel saat itu yang harus diberi makan semuanya. Bahkan bukan cuma bangsa Israelnya, tapi juga hewan-hewan ternak mereka. Kira-kira gimana ya Tuhan menolong mereka saat itu? Nah, buat adik-adik yang belum tahu, kakak kasih tahu deh. Jadi ternyata Tuhan memberikan 2 jenis makanan untuk bangsa Israel. Pada pagi hari Tuhan mengirim roti dari langit supaya bangsa Israel bisa makan sampai kenyang. Roti ini namanya roti mana. Apa adik-adik? Roti mana. Nah, Alkitab mencatat nih kalau roti ini warnanya putih dan rasanya seperti kue madu. Coba bayangin rasanya adik-adik, pasti enak sekali ya, apalagi datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan punya peraturan buat bangsa Israel. Kalau roti mana ini nggak boleh diambil berlebihan, tapi harus diambil secukupnya. Secukupnya itu berarti nggak lebih dan nggak kurang. Jadi makannya nggak boleh sampai kekenyangan yang sampai rasanya penuh banget perutnya dan sampai bahkan suka sakit perut. Itu tidak boleh sama Tuhan. Kalau tadi pagi bangsa Israel sudah makan roti mana, pada malam hari Tuhan mengirimkan mereka daging. Tapi caranya nggak biasa loh, melainkan sangat ajaib. Ada yang tahu nggak kira-kira adik-adik? Bukan pakai tukang gojek, melainkan Tuhan mengirim burung-burung puyuh untuk menjatuhkan daging-daging tersebut supaya bisa dimakan. Wah, kalian bayangin ya kalau tiap malam itu ada burung-burung puyuh di langit dan terus menjatuhkan daging supaya bisa dimakan. Nah, adik-adik pasti ingat kan siapa yang menciptakan burung-burung puyuh? Ya, betul, Tuhan. Jadi apakah artinya Tuhan sanggup untuk memerintahkan burung-burung puyuh ciptaannya tadi? Ya, betul, Tuhan yang memerintahkan burung-burung puyuh tersebut untuk mengirim dan menjatuhkan daging-daging untuk supaya bisa dimakan oleh bangsa Israel. Tapi Kak, emangnya cukup ya kalau misalkan Tuhan hanya ngirimin roti atau cuma ngirimin daging untuk bangsa Israel? Tentu cukup dong, karena ini Allah yang sama yang sudah melakukan banyak sekali mujizat-mujizat hebat sebelumnya. Adik-adik masih ingat kan kalau tadi Tuhan yang sudah memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir, dan Allah juga yang tadi sanggup untuk membelah laut menjadi 2 dan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi yang pasti Tuhan sanggup untuk mengirimkan hujan roti, yang roti tadi jatuh dari langit setiap pagi, dan memerintahkan burung-burung puyuh untuk mengirim daging setiap malam untuk menolong bangsa pilihannya. Tuhan gak cuma ngirimin roti mana dan daging tadi cuma sehari 2 hari loh, bahkan gak cuma seminggu atau sebulan, melainkan 40 tahun lamanya Tuhan terus setia mengirimkan roti mana dan daging tersebut untuk bangsa Israel. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang pasir sampai akhirnya tiba di negeri Kanaan. Wah, adik-adik, Allah kita itu Allah yang setia ya, dan Allah kita itu selalu sanggup menolong kita apapun yang sedang kita hadapi. Jadi kira-kira adik-adik lagi butuh pertolongan apa nih? Ingat ya untuk selalu datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan lakukan tadi di bangsa Israel di kehidupan kita juga. Nah, di minggu terakhir bulan Agustus ini
Yuk semuanya sama-sama mengucapkan ayat hafalan bulan Agustus ini ya. Siap adik-adik? Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Gimana? Bisa semua kan pasti? Hebat memang adik-adik Jupiter. Kalau gitu sekian firman Tuhan dari Kamishal minggu ini. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata lagi. Kamishal akan berdoa ya. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat di hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu saat kami mengalami kesulitan dalam hidup. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik Jupiter. Datang terus ya tiap minggu. Bye-bye.